Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Baik Ustaz, kita kembali berbincang-bincang dan kita ingin mengangkat topik tentang puasa sunnah. Macam-macam puasa sunnah itu, kalau puasa wajib jelas puasa Ramadan ya. Nah, dalam puasa-puasa sunnah itu apa saja, mungkin juga perlu diungkap terminologi apa sih, dari makna puasa, dari makna kata apa, dan segala sebagainya. Silakan Ustaz. Ya, puasa itu dari dalam bahasa Arab itu as-saumu atau as-siyamu, dari kata soma yasumu, sauman, asyaman, artinya amsaka, yumsiku, imsakan, atau menahan atau mengendalikan. Dalam Al-Quran sendiri ada pengertian puasa yaitu tidak berbicara, mengendalikan berkata-kata. Itu puasanya Maryam, Siti Maryam. Ini nadartu lirahmani sauman falan ukaliman nasa falan ukalimal yauma insiya. Sungguh aku bernazar kepada Allah untuk berpuasa, yaitu aku tidak berbicara kepada manusia hari itu. Jadi hari itu dia berpuasa, yaitu tidak berbicara, menahan diri dari berbicara. Tetapi secara istilah puasa yang kita pahami yaitu menahan al-imsaku anil muftirat, yaitu menahan dari yang membatalkan, yaitu minal akli wa syurbi wal jima' min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, yaitu menahan dari makan minum dan hubungan badan dari subuh, dari fajar subuh sampai matahari terbenam. Tentu ini adalah puasa dalam Islam. Kemudian puasa wajib itu selain Ramadan itu puasa nadar. Puasa nadar. Nadar. Jadi orang berjanji kalau sesuatu itu terjadi, maka dia telah bernadar atau berjanji untuk berpuasa, maka dia harus berpuasa. Wajib, ya. Tapi nanti ada pembicaraan mengenai nadar yang boleh tidak dilakukan, yaitu nadar-nadar yang memberatkan atau yang tidak masuk akal atau yang melanggar, atau nadar tidak berlaku bagi sesuatu yang memang sudah wajib. Kalau saya diterima jadi pegawai, saya mau sholat 5 waktu, nah itu enggak. Jadi kemudian puasa qadha, kalau dia meninggalkan puasa Ramadannya karena bepergian atau karena yang lain, dia bisa harus ganti di bulan yang lain. Nah, kemudian ada pun puasa-puasa sunnah, sebagaimana sebagaimana sholat sunnah untuk menyempurnakan, untuk menambah kekurangan, begitu juga dengan puasa sunnah. Ya, puasa sunnah kita mulai dari yang paling berat, yaitu puasa Daud. Ya, siyamu atau saumu Daud, yaitu sehari puasa, sehari tidak puasa. Karena kalau setiap hari tidak boleh. Nggak boleh setiap hari ya? Ya, jadi apalagi mengkhususkan misalnya setiap Jumat mesti puasa, tidak boleh. Nggak boleh ya? Setiap Sabtu mesti puasa. Jadi puasa sehari puasa, sehari tidak puasa. Disebut puasa Daud apa karena contohnya dari Nabi Daud? Iya, itu puasanya Nabi Daud. Gitu. Karena ya sumu sauman yuftiru sauman. Jadi yang kedua adalah puasa Senin Kamis. Ya, Senin Kamis itu puasa sunnah juga. Kemudian puasa 3 hari setiap bulan, yang disebut dengan ayamul bid. Bid itu putih, yaitu ketika bulan purnama, tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah kita disunahkan untuk berpuasa 3 hari. Menurut kesehatan itu 3 hari orang berpuasa berturut-turut itu bisa meningkatkan imunitasnya luar biasa gitu. Dia bisa menghilangkan penyakit berbahaya. Kemudian selebihnya adalah puasa yang mengiringi
usai puasa Ramadan yang disebut dengan puasa Syawal, yaitu man soma Ramadan suma atba'u sitan min Syawal karena kasyami dahri. Jadi orang berpuasa Ramadan lalu diikuti, kemudian setelah sholat Idul Fitri hari itu tidak berpuasa, hari berikutnya sudah bisa puasa, yaitu 6 hari bisa berturut-turut mutawalian atau berselang-selang selama 6 hari itu di bulan Syawal, maka seperti puasa 1 tahun. Mengapa demikian? Karena umumnya puasa Ramadan 30 hari ditambah 6 menjadi 36, kemudian setiap kebaikan dilipatkan 10 kali lipat sehingga menjadi kurang lebih 360 hari atau 1 tahun. Kemudian ada puasa yang terkait dengan bulan Dzulhijjah. Nah, itu ada yang menyebut yaitu tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 itu sampai tanggal 9. Ya. Tapi yang sangat populer itu tanggal 9 yang disebut dengan puasa Arafah. Di mana kaum muslimin sedang berwukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, maka mereka yang tidak berhaji itu berpuasa Arafah yang pahalanya bisa menutup dosa-dosa 1 tahun. Kemudian ada puasa di bulan Muharram yang disebut dengan puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Meskipun Rasulullah juga menganjurkan untuk berpuasa Tasu'a yaitu tanggal 9 Muharram. Meskipun kemudian beliau wafat sebelum tahun itu, tetapi itu membedakan orang-orang Yahudi yang berpuasa tanggal 10 itu. Jadi bisa tanggal 10 paling utama atau tanggal 9 dan 10. Bahkan ada dalam hadis yang saya baca di kitab Nailul Autar itu tanggal 9, 10, 11. Nah itu puasa yang terkait dengan bulan Asyura yang sering disebut dengan puasa Asyura atau orang Jawa menyebutnya bulan Syuro. Kemudian ada lagi puasa-puasa sunnah tadi ya, ada puasa Daud, puasa Senin Kemis, puasa 3 hari tiap bulan. Kemudian puasa Syawal 6 hari, kemudian puasa Arafah, dan puasa tanggal 10 Muharram atau Asyura. Kemudian juga Rasulullah itu memperbanyak berpuasa di bulan Sya'ban berdasarkan hadis Aisyah, sehingga nanti kita kalau sudah masuk bulan Sya'ban berbanyaklah berpuasa, tidak disebutkan berapa. Bahkan ada hadis yang menyebutkan Rasulullah pernah 1 bulan berpuasa full di Sya'ban. Ya, jadi apa keutamanya? Antara lain selain pahalanya yang besar, juga supaya ketika berpuasa Ramadan itu lebih ringan. Karena sudah dilatih. Sudah dilatih. Ya beberapa hari tidak harus 1 bulan penuh ya. Kemudian juga ada puasa di bulan Hurum atau di bulan suci, termasuk bulan Rajab. Tapi tidak disebutkan hari apa, tanggal berapa hari. Tapi perbanyaklah berbuat kebaikan, bersedekah, termasuk berpuasa di bulan Rajab. Ya. Kemudian ada puasa apa lagi ya? Ya sementara mungkin itu yang saya ingat. Barangkali kalau kemudian puasa yang karena di luar yang tadi sudah diajarkan dalam Islam, puasa istilahnya ya dia ingin, kalau dalam istilah Jawa itu ya memperkuat batin. Bangsa-bangsa kayak gitu tuh dalam Islam masih harusnya ada koridornya. Jangan. Harusnya pokoknya kalau dianjurkan Rasulullah ya puasa. Kalau tidak dasarnya misalnya untuk memperkuat 40 hari biar sakti, biar kaya, biar apa. Itu nggak boleh Ustaz ya. Ya. Jangan dilakukan lah. Jangan lakukan. Sekarang sudah ada Senin Kemis juga ada ya kan. Daud juga bisa. Jadi niatnya itu mengikuti atau mentaati Rasulullah. Kalau itu pasti akan mendapat pahala. Ya. Meskipun kalau tidak seperti itu juga dapat manfaatnya, ya kan? Manfaat orang berpuasa itu antara tambah sehat.
Pernah dikatakan sumu tasihu, berpuasalah niscaya kamu akan sehat. Yang jelas kalau orang berpuasa itu kan perutnya istirahat, ya. Sehingga itu pasti sehat. Orang istirahat itu mesin sehat. Ya enggak mesinnya ada kalanya harus harus ya. Kalau dipakai terus kan cepat ropal. Betul ya. Seperti itu. Ya. Baik Ustaz, barangkali penjelasan tentang puasa sunnah cukup, dan mudah-mudahan kita juga bisa menjadi ahli puasa sunnah lah ya. Ya. Minimal Senin Kamis Ustaz ya, minimal ya. Yes. Tapi jangan lupa ya, orang berpuasa itu juga harus menjaga lisan. Jangan sampai dia berpuasa tidak makan tidak minum, tapi lisannya tetap berbicara mengadu domba. Atau tulisannya, kalau sekarang tulisannya isinya itu konten-konten dusta, mengadu domba, menyakiti umat Islam. Nah itu nggak ada gunanya puasanya, nggak dapat pahalanya. Nah itu berdasarkan hadis Nabi bahwa barang siapa yang berpuasa tapi tidak meninggalkan qaul zur, perkataan dusta, wal amal bihi, dan juga perbuatan-perbuatan maksiat, maka Allah tidak berhajat, tidak punya keinginan untuk memberi pahala atas dia berpuasanya, tidak makan dan tidak minumnya, begitu. Berarti semua puasa tadi yang kategori sunnah-sunnah juga seperti juga puasa Ramadan, dalam arti tidak sekedar jasmani tidak makan, tapi juga secara rohani dia akhlaknya, lisan segala macam dia tetap dijaga, dikendalikan. Iya, lisannya tetap terkendali karena berpuasa itu mengendalikan lisan juga, mengendalikan pikiran. Nah, mengendalikan amarah, mengendalikan sifat-sifat yang buruk. Nah, itulah kehebatan berpuasa apabila dipahami benar-benar ya. Umat Islam itu kalau sholat sunnah dilaksanakan, tentu yang wajib pasti ya. Kemudian puasa-puasa sunnah dilaksanakan, lalu ada gerakan setiap maghrib baca Al-Quran. Yakin saya itu umat Islam akan diberi keberkahan luar biasa dari Allah, dan kemudian penyakit-penyakit masyarakat termasuk istilahnya perpecahan dan sebagainya itu akan hilang dan masyarakat kemudian diberi pencerahan untuk memilih pemimpin-pemimpin yang taat pada Allah dan Rasul, yang tidak mengkhianati negeri ini, malah menjual negeri ini dan sebagainya. Menyengsarakan masyarakat. Nah ini kan dimulai dari tadi puasa-puasa sunnah, sehingga hubungannya dengan Allah itu kuat, sehingga dia akan terbebas dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan, korupsi dan sebagainya, KKN dan lain sebagainya. Itu kan sekarang ini banyak sekali. Dan doanya insya Allah dikabulkan karena betul Pak Agus. Katanya kemungkinan ini umat Islam sering berdoa tapi kok sepertinya negara nggak berubah ya. Mungkin ya karena banyak hal yang belum dilakukan ya. Betul, memang memperbaiki sholat dan memperbaiki sholatnya, ibadah-ibadahnya, terus halal haramnya. Kalau masih yang haram, ya Allah tidak akan mengabulkan doanya. Begitu. Oke. Baik, terima kasih Ustadz, terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.